Untuk merapikan lagi, mobil satu solusi keduanya Tenggara. Pakar sepak bola asal Inggris, Steve Darby, memaksa Vietnam harus punya pemain keturunan seperti halnya Indonesia guna meningkatkan level tim. Timnas Indonesia dianggap sukses dengan para pemain keturunan yang berkarier di Eropa, hal itu harus dicontoh oleh Vietnam. Vietnam tidak boleh diam dan harus segera memulai pencarian terhadap para pemain keturunan di luar negeri guna memperkuat timnas. Hal itu dilontarkan salah satu pundit ESPN asal Inggris, Steve Darby, ketika ditanyai pendapat tentang naturalisasi timnas Indonesia. Meski begitu, Steve Darby menyoroti kesulitan yang bakal dihadapi Federasi Vietnam dalam menemukan para pemain keturunan di luar negeri. Sepak bola Vietnam harus segera memulai pencarian pemain profesional asal Vietnam yang diakui FIFA yang bermain di seluruh dunia, ucap Steve Darby. Barangkali, para pemain tersebut memiliki rasa patriotisme dan kebanggaan nasional yang tak kalah dengan pemain kelahiran tanah air. Brandon Gan dari Malaysia adalah contoh tipikalnya, imbuhnya. Lebih lanjut, Steve mendukung upaya naturalisasi namun terhadap pemain yang hanya memiliki garis keturunan Vietnam. Karena hanya itu yang membuat mereka masuk akal membela timnas Vietnam, sebaliknya ia sangat menentang naturalisasi pemain asing. Saya sangat mendukung naturalisasi dan penggunaan pemain berdarah Vietnam, seperti memiliki orang tua atau kakek nenek yang berkewarganegaraan Vietnam. Sangat masuk akal bagi para pemain ini untuk mengenakan seragam tim nasional. Ada banyak pemain berbakat, baik pria maupun wanita, yang bermain di negara-negara tersebut. Sebaliknya, saya menentang penggunaan pemain naturalisasi yang bukan berasal dari Vietnam, imbuhnya. Meski begitu, kesulitan terbesar Vietnam dalam menerapkan sistem ini adalah menemukan para pemain keturunan itu berada. Bahkan saking sulitnya, Steve Darby meminta Federasi Vietnam memanfaatkan jejaring media sosial untuk menemukan para pemain keturunan. Peta sebaran masyarakat Vietnam paling banyak ada di Amerika Serikat, Australia hingga Eropa Timur menurut Darby. Jika VFF ingin mengikuti jalur naturalisasi pemain asal Vietnam, kata Steve Darby, mereka harus mulai mengerahkan jaringan pencarian profesional di tempat-tempat dengan komunitas besar Vietnam seperti Australia, atau Eropa Timur, imbuhnya. Terakhir, Steve Darby benar-benar memaksa Vietnam harus bisa menemukan pemain keturunan untuk membela tim nasional. Selain penggunaan media sosial, juga memanfaatkan jaringan pemain asing yang dirasa harus ditingkatkan. Benar-benar harus punya. Bagian tersulitnya adalah menemukan pemain yang ayahnya bukan orang Vietnam, karena orang Eropa menggunakan nama belakang ayah mereka. Selain itu, jaringan pencarian pemain asing berbakat juga perlu ditingkatkan, tidak hanya mengandalkan beberapa video yang diposting di YouTube atau pendapat agen pemain, imbuhnya. Masa depan penyerang berusia 26 tahun di level klub tengah dipertanyakan menyusul berakhirnya masa pinjaman bersama Fortuna Sittard. Ragnar Oratmangoen yang harus kembali kepada mantan klubnya, FC Groningen, justru tidak mendapatkan sambutan baik. Dilaporkan oleh media Belanda, Voetbal Primeur, Ragnar Oratmangoen tak termasuk dalam rencana pelatih Art Langeler bersama Kevin van Veen. Art Langeler mengklaim bahwa keduanya sama-sama tidak memenuhi syarat untuk masuk ke tim utama FC Groningen, yang bakal berlaga di Eredivisie pada musim depan, dan harus pergi di bursa transfer musim panas ini. Mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk masuk tim utama dan harus pergi, kata Art Langeler. Sementara itu, Fortuna Sittard yang punya opsi buat mempermanenkan Ragnar Oratmangoen, ternyata enggan mengaktifkan klausul tersebut. Dengan kondisi ini, sang pemain pun harus segera mencari klub baru musim depan jika tidak ingin kehilangan menit bermain. Berbeda dengan Ragnar Oratmangoen yang berpotensi jadi pemain bebas transfer, 3 penggawa naturalisasi skuad Garuda berikut justru mendapat nasib baik setelah memperkuat timnas Indonesia. Jay Itzes. Nama pertama adalah Jay Itzes. Pemain berusia 24 tahun ini baru resmi menjadi WNI pada Desember 2023 dan memperkuat timnas Indonesia bulan Maret 2024. Setelah resmi menjadi WNI, penampilan Jay Itzes di kompetisi Eropa bersama Venezia FC terbilang sangat apik.
Tercatat di musim lalu, dirinya mampu tampil sebanyak 30 pertandingan dengan torehan 3 gol buat Venezia FC. Bahkan, Jay Itzes jadi salah satu faktor kunci keberhasilan Venezia FC mendapat tiket promosi ke Serie A musim depan. Sandy Walsh. Berikutnya ada Sandy Walsh, bek kelahiran Brussels tersebut resmi dinaturalisasi pada 2022 dan debut di Timnas Indonesia pada Mei 2023. Setelah gabung Timnas Indonesia, performa Sandy Walsh masih cukup stabil dan tetap jadi pilihan utama KV Mechelen di kasta teratas Liga Belgia. Musim lalu, dirinya mampu tampil sebanyak 31 pertandingan dengan torehan 1 assist dan membawa KV Mechelen finish di peringkat 8 klasemen. Rafael Struijk. Terakhir adalah Rafael Struijk. Penyerang berusia 21 tahun ini dinaturalisasi pada Mei 2023 dan langsung jadi pilihan Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Tercatat, Rafael Struijk catatkan 1 caps di Timnas Indonesia U20, kemudian 10 caps di level U23 serta 15 caps buat skuad senior. Sementara itu, statistik Rafael Struijk di level klub pun terbilang sangat apik, bahkan dirinya berhasil mendapat kontrak profesional dari ADO Den Haag dan menembus skuad utama musim ini. Rafael Struijk juga berhasil mendapat perpanjangan kontrak dari ADO Den Haag hingga tahun 2025 mendatang. Bek tengah FC Copenhagen, Kevin Dix, digadang-gadang masuk incaran PSSI untuk membela Timnas Indonesia. Beroperasi di lini pertahanan, Kevin Dix terbilang pemain yang cukup tajam. Dari total 126 kali penampilan bersama FC Copenhagen, Kevin Dix tercatat mengoleksi 11 gol dan 16 assist. 4 gol dan 2 assist diantaranya dicetak Kevin Dix pada musim 2023-2024. Bukan hanya produktif, pemain berusia 27 tahun tersebut tipe pemain yang versatile. Kevin Dix diketahui juga bisa diplot sebagai bek kanan maupun kiri. Sebelumnya, pemain kelahiran Apeldoorn, Belanda itu yang disebut tengah didekati PSSI disampaikan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Ronny Pangemanan. Selain Kevin Dix, Ulla Romeni termasuk dalam daftar pemain keturunan yang diproyeksikan membela Timnas Indonesia. Dari 18 pertandingan, Ulla Romeni yang merupakan seorang striker baru membukukan 1 gol. Mungkin akan ada nama-nama lain selain Kevin Dix dan Ulla Romeni, ucap Ronny Pangemanan. Ya, bisa dibilang ada 3-4 pemain lagi. Sementara baru ini dulu, Kevin Dix dan Ulla Romeni. Karena saya sudah mencoba menanyakan 2 nama itu dan ternyata sedang diusahakan PSSI, sambung pria yang akrab disapa Bung Ropan itu. Usai Kevin Dix dan Ulla Romeni ramai diperbincangkan, PSSI turut angkat bicara menyikapi peluang keduanya dinaturalisasi. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Belum ada sedikit pun proses dilakukan, ujar Arya Sinulinga. Kehadiran tambahan pemain keturunan diharapkan semakin mendongkrak kekuatan skuad Garuda. Timnas Indonesia sendiri sudah memastikan langkahnya lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rizky Ridho dan kawan-kawan melaju ke ronde ketiga usai keluar sebagai runner-up grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi 10 poin. Pada 2 pertandingan terakhir di grup F, Timnas Indonesia mencatatkan 1 kekalahan dan sekali kekalahan. Dibekuk 0-2 oleh Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Juni 2024. Kemudian, sukses menaklukkan Filipina dengan skor 2-0 di SUGBK.